Pasti pernah mau ngelakuin user research, tapi bingung nentuin metode apa untuk risetnya. Kadang budget dan timnya juga belum mumpuni nih. Malah lebih parahnya belum terlalu paham tentang proses dalam ngelakuin user research. Nah, ada satu istilah dalam dunia UX untuk mengukur level kedewasaan suatu organisasi dalam mengimplementasikan aktivitas UX mereka. Nah, kira-kira organisasi kalian berada di level yang mana? Oke, nama gue Dika Lado Surya. Kalian bisa panggil gue Leo atau Dika. Gue adalah seorang product designer di digital, amuba, dan rekreatif. So, kali ini gue akan bahas tentang user research dan lebih tepatnya mungkin materi tentang UX maturity ya, sebelum kita bisa menentukan metode research gitu. Jadi kita tentukan dulu nih level UX maturity organisasi kita itu seperti apa, karena itu akan mempengaruhi budget tim, terus cara kita melihat dan memilih metode riset yang tepat gitu ya, dan apa sih yang kita butuhkan di tim kita ataupun organisasi kita secara keseluruhan. So, sebelum kita lihat ada apa aja nih level-level di UX maturity, kita coba kenalan dulu dan pahami dulu kira-kira UX maturity itu apa gitu, dan pentingnya seperti apa gitu, seberapa penting UX maturity untuk kita tentuin di organisasi atau tim atau mungkin di skala perusahaan kalian. Nah, UX maturity itu adalah sebuah tingkatan atau suatu tingkatan atau level kedewasaan dan kesuksesan si organisasi atau tim atau perusahaannya itu dalam melakukan suatu proses yang bisa menghasilkan produk atau jasa yang lebih user center gitu ya, lebih terpusat kepada kebutuhan atau masalah dari si user. Bisa dibilang UX maturity memegang peran penting dalam mengimplementasikan seperti strategi, budaya, culture, proses, dan juga outcomes dari suatu UX research. Nah, penentuan level UX maturity yang udah levelnya tinggi atau jauh itu bisa memberikan perbedaan yang luar biasa ke sebuah organisasi atau tim atau perusahaan dalam membuat customer atau usernya itu jauh lebih dekat dan lebih terbantukan oleh produk atau jasa mereka. Awalnya UX maturity itu dikembangkan oleh Jacob Nielsen pada tahun 2006 dengan kalau nggak salah itu ada 8 level, dan akhirnya dikembangkan lagi oleh Nine Group yang menjadi 6 level gitu. Dan ya, kalian bisa baca tentang UX maturity ini lebih dalam itu di artikel-artikel yang dibuat oleh Nine Group. UX maturity juga memiliki faktor yang mempengaruhi setiap levelnya, dan faktor itu ada 4. Pertama itu ada strategi. Nah, maksudnya strategi di sini itu adalah bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan bisa merencanakan user research-nya dan mampu memprioritaskan pekerjaan UX mereka. Nah, di sisi lain, adanya orang yang mampu memimpin tim UX dan bisa mengimplementasikan si kegiatan aktivitas UX-nya, itu juga elemen penting yang ada dalam faktor strategi ini. Yang kedua ada culture. Culture itu maksudnya budaya kerja, jadi work culture. Nah, work culture ini faktor pentingnya apa gitu. Nah, organisasi yang mampu mengembangkan karir UX dan mencetak praktisi UX yang berkembang adalah elemen penting juga dalam faktor budaya kerja ini gitu. Nah, terus adanya training atau mungkin UX knowledge yang bertambah atau diajarin tentang pemahaman UX, proses-proses seperti apa, itu juga jadi elemen penting juga gitu. Karena kalau nggak ada perkembangan secara knowledge di bagian UX, nanti implementasi UX-nya akan jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama gitu. Nah, faktor ketiga di sini tuh adalah proses. Nah, proses di sini maksudnya adalah sistematis metode UX yang bisa dipakai gitu, dan juga proses-proses user center dalam the whole company atau organisasi. Jadi sebuah organisasi yang sudah baik UX maturity-nya jika sudah dibuat standar yang baik untuk melakukan metode UX research dengan outcome atau hasil yang jelas dan juga impact kepada bisnisnya. Nah, tentu ada proses dan ada hasil atau outcomes. Nah, outcomes di sini itu menjadi faktor keempat. Nah, outcomes dipengaruhi tadi ya oleh proses, dan outcomes artinya tuh hasil yang didapatkan dari aktivitas UX. Itu menjadi elemen penting karena outcomes itu bisa menjadi parameter kesuksesan dari sebuah organisasi dalam mengukur keinginan atau kebutuhan customer atau user mereka. Dan juga kalian juga jadinya bisa mentakar gitu ya, atau menentukan keberhasilan dari si produk atau jasanya itu dalam melayani atau membantu customer. Jika suatu organisasi mampu menentukan dan mengukur hasil dari aktivitas UX mereka, maka UX maturity levelnya bisa dibilang tinggi atau sudah mature
Oke, kita udah paham nih tentang faktor yang mempengaruhi UX maturity. Sekarang kita coba lihat kira-kira ada level apa aja nih ke UX maturity yang menurut NN Group. Nah, ada 6 level menurut NN Group tentang UX maturity yang bisa kita coba ukur gitu. Nah, kita coba dalami satu persatu. Level 1 yaitu absen. Nah, di level 1 absen ini bisa dibilang kesadaran tentang pentingnya UX dalam si organisasi atau timnya itu bisa dibilang belum ada. Malah di skala perusahaan itu belum ada tuh yang namanya kepikiran tentang UX gitu tuh belum ada, atau riset tentang customer itu belum ada, dan malah kadang nggak dipeduliin gitu. Jadi kecenderungannya masih berpikir bahwa hal tersebut itu nggak dibutuhin dan nggak terlalu penting. Nah, di level ini biasanya kebanyakan timnya itu terdiri dari orang-orang yang terstruktur, atau mungkin kebanyakan yang bergeraknya di bidang teknologi itu orang-orang yang diisi oleh developer. Tidak mendiskreditkan developer ya, tapi kecenderungannya biasanya di drive dari karena mereka terlalu fokus terhadap sesuatu yang terstruktur dan sistematis. Jadi mereka masih memikirkan tidak terfikirkan tentang kebutuhan dari customer ya gitu. Jadi walaupun ada tapi minim gitu. Nah, biasanya tipikal organisasinya itu ya kalian bisa sebutlah tipikal conventional organization or company, atau mungkin government gitu ya. Walaupun sekarang mungkin ada beberapa government yang sudah mulai melaksanakan training-training tentang user experience gitu. Nah, yang bisa diimprove di organisasi yang memiliki level 1 atau absen itu mereka fokus membangun kesadaran tentang pentingnya UX gitu, atau memahami tentang si UX-nya sendiri. Jadi lebih fokus untuk nge-building awareness tentang UX awareness. Terus kayak kita pahamin kira-kira itu UX itu apa, manfaatnya untuk organisasi mereka tuh apa gitu ya. Dan proses yang bisa dijalankan secara internal tuh kayak gimana gitu. Dan juga cara memulai aktivitas UX atau pekerjaan user experience yang baik. Kayak misalkan nih kita mulai tahu oh ternyata proses-prosesnya yang basic itu seperti ini gitu. Misalnya design thinking ataupun design sprint yang bisa dilakukan oleh berbagai macam organisasi, atau mungkin yang tipikalnya untuk memprioritisasi memprioritisasi kebutuhan ataupun keinginan user itu bisa kita lihat kita bisa melakukan namanya Lightning Decision Gap atau LDG gitu. Dan banyak banget di level 1 ini lebih banyak ngebangun tentang pemahaman UX dan kesadaran tentang pentingnya si UX. Nah, di level 2 kita masuk ke level 2. Level 2 itu sebutannya limited. Nah, di level 2 ini biasanya aktivitas UX dilakukan secara tidak teratur, erratically, dan tidak terstruktur. Lebih cenderung kayak keburu-buru gitu. Kadang aktivitas UX-nya juga dilakuin cuma sedikit aja. Jadi low effort UX work ya. Nah, timnya juga secara personal masing-masing mereka masih ngerasa belum mendapatkan konteks pentingnya UX. Kayak cuman paham doang, atau mungkin beberapa aja yang paham tentang pentingnya UX. Malah kadang cuma leadernya aja yang mendorong buat ngadain kegiatan aktivitas UX atau UX research gitu. Nah, ini yang jadinya timnya tuh jadi lebih berat untuk didorong, dan jadinya hasilnya pun kadang nggak ketahuan itu prosesnya, karena proses yang dipakai itu proses simple aja. Nah, yang perlu dikembangin di organisasi level 2 ini itu lebih fokus untuk memenuhi pemahaman dan knowledge tentang UX, bisa bekerja di internal secara user center, dan juga bisa memulai rutinitas yang lebih user center seperti design thinking untuk pemecahkan masalah atau mungkin Lightning Decision Gap tadi. Di tahap ini juga organisasinya perlu fokus untuk membuat timnya yakin dan percaya dan paham pentingnya si UX di organisasi mereka gitu, terutama nanti untuk stakeholder, untuk meyakinkan stakeholder, karena nanti stakeholder yang akan lebih memegang peran penting dalam mengambil keputusan, apalagi untuk budget dan waktu. Kalian nggak mau kan yang namanya revisi desain terus menerus, kayak revisi lagi ya, kalian ke loophole yang sama gitu, dan ya itu perlu di-backup. Kita masuk ke level 3. Level 3 ini sebutan namanya emergent, dan di level 3 ini organisasinya biasanya sudah mencoba membuat perencanaan gitu ya, planning tentang UX research, dan timnya juga udah didedikasikan gitu, udah ada tim tersendiri dan memiliki budget untuk melakukan UX research. Tapi aktivitas UX-nya tuh masih didorong oleh atasan atau manajernya ataupun mungkin leadernya gitu. Jadi belum dibuat menjadi sistematis yang terstruktur oleh organisasinya ataupun malah perusahaannya. Nah, biasanya di level 3 ini orang-orang yang kerjanya sudah didedikasikan untuk UX
tetap perlu memiliki skill dan menentukan metode yang tepat gitu untuk melakukan si user research-nya tadi. Apalagi sistem yang jelas. Jadi ya belum ada. Akhirnya saat dilakukan aktivitas UX atau user research, itu nanti hasilnya nggak impact dan tidak memiliki value, atau mungkin value-nya berkurang. Nah, yang perlu dikembangin di organisasi level 3 ini, itu adalah fokus untuk membangun culture atau budaya kerja. Karena momentumnya jika terlalu lama, kalau misalnya kelamaan di level ini nanti akan membuat habitual yang nggak user-centered dan nggak konsisten. Nah, kecenderungannya nanti stakeholder-nya akan berkurang trust mereka. Dan kalau kelamaan nanti akan menganggap kalau aktivitas UX itu hanya buang-buang waktu dan buang-buang budget, karena tadi ya nggak impact dan nggak punya value untuk bisnis. Jadi di level ini juga kalian bisa harus meyakinkan si stakeholder-nya, dan ini penting. Di level 3 ini juga itu penting untuk bisa mengisi lagi nih knowledge tentang UX dan mulai untuk melakukan studi kasus yang lebih real terhadap produk atau jasa mereka. Jadi lebih banyak referensi dan lebih banyak studi kasus untuk bisa lebih memiliki pengalaman. Kalian bisa baca kisah suksesnya si Gojek itu di Gojek Tech kalau nggak salah ya, kalau sejauh ini yang gue ingat. Dan mereka tim produknya keren banget, dan itu kisah sukses yang studi kasusnya banyak, dan mereka akhirnya wah banyak banget itu yang akhirnya mereka lakukan. Kayak misalkan mereka keserang banyak user di satu waktu, dan mereka harus nge-rewrite. Mereka punya rewrite, ada satu momen kayak mereka nge-rewrite dalam waktu 5 hari gitu code-nya gitu. Even developernya bisa user center, dan mereka bisa mengembangkan fiturnya based on dari kebutuhan dari si customer atau si waktu itu. Kalau di artikel itu ceritanya tentang driver gitu di aplikasi si driver ya, atau mitra ya. Nah, kita masuk ke level keempat. Level keempat itu adalah structure. Di level ini itu banyak perusahaan atau organisasi yang udah masuk ke kategori level ini ya. Nah, di level 4 ini UX-nya itu udah dipahami dan diimplementasikan dalam melakukan apapun, kegiatan apapun di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Tapi strateginya belum ada, dan malah belum terlalu banyak studi kasus yang impact gitu. Culture-nya juga udah dibangun, terus knowledge-nya juga sudah cukup banyak. Malah kadang mereka udah mulai bisa dibilang lebih senior, lebih memiliki cukup knowledge. Tapi kadang prakteknya masih kurang, dan juga masih belum strategis dalam menentukan planning untuk UX. Nah, banyak yang masih bingung dalam menentukan UX research method juga yang tepat dalam studi kasus mereka. Jadi mereka masih banyak effort yang terbuang hanya untuk trial and error. Yang perlu dikembangin di level 4 ini itu adalah fokus dalam membuat suatu strategi gitu. Strategi yang dibuat juga harus berdasarkan kebutuhan dan masalah dari si user atau customer. Dari situ nanti bakal kelihatan nih pola aktivitas UX-nya seperti apa, karena setiap persona customer dan user behavior-nya itu pasti beda-beda gitu ya, kebiasaannya beda, respon mereka juga pasti beda gitu, dan itu perlu dipelajari dan dilihat untuk membuat sebuah pola, terutama yang impact ke arah bisnisnya. Nah, di level 5 kita masuk ke level 5. Jadi di level 5 itu sebutan namanya integrated. Di integrated itu lebih mature lagi nih organisasinya. Mereka udah banyak melakukan UX research atau aktivitas UX lainnya, pun di internal mereka juga selalu dilakukan. Kayak misalkan diskusi untuk design thinking, mereka coba untuk lebih banyak interview, mereka coba lebih banyak untuk menggali kebutuhan customer gitu ya. Even di divisi apapun di dalam sebuah organisasi tersebut, UX juga udah jadi universal nih di organisasi mereka, dan kadang mereka lakukan itu cukup menjadi aktivitas harian gitu. Nah, design thinking itu kayak misalnya saat ada problem muncul, mereka melakukan design thinking gitu ya, apalagi dalam mengambil keputusan, dan itu berdasarkan kebutuhan dan masalah dari si user atau customer. Di level 5 ini aktivitas UX-nya jadi lebih efektif dan impact kepada bisnisnya. Nah, tapi di level 5 itu kadang aktivitas UX-nya lebih fokus ke proses dibandingkan ke hasil yang didapatkan, atau malah fokus ke hasil atau metrik yang kadang enggak impact ke user gitu, atau tidak user center. Nah, itu yang perlu dikembangin. Jadi yang perlu dikembangin di level 5 ini itu adalah mampu menentukan fokus untuk menentukan matriks atau parameter atau hasil yang terukur. Nah, hasil yang terukur itu nanti akan memudahkan si organisasinya untuk mengambil keputusan. Jadi bisa juga jadi parameter penting nanti dalam memahami produk atau jasanya itu sudah bagus atau belum, sudah sukses belum gitu. Jadi nanti kita bisa tahu nih, oh saat nilai ini turun, ternyata kita harus kembangin lagi gitu ya.
saat nilai ini naik berarti kita produknya atau jasa udah bagus gitu. Jadi kalian sudah punya namanya metrik-metrik tertentu. Dan sebutannya biasanya ada yang sebutnya itu North Star metric gitu ya, atau mungkin metrik-metrik lain di produk. Dan itu kalian bisa tentuin di organisasi kalian atau bisnisnya atau mungkin di perusahaannya yang lebih high level. Nah, kita masuk ke level 6. Level 6 ini adalah top tier dari UX maturity menurut NN Group. Jadi di level 6 ini itu sebutannya user driven. Nggak banyak organisasi yang udah mencapai level 6 ini. Jadi di level ini UX-nya udah jadi hal normal, kebiasaan, udah jadi habitual gitu. Dan merupakan hal yang dijunjung tinggi untuk bisa dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Selalu berdasarkan kebutuhan user. Jadi semua keputusan dan high level goals-nya itu ditentuin dari kebutuhan dan masalah yang muncul dari si customer atau user. UX-nya itu udah jadi daily basis gitu dalam melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Tapi nggak berarti nggak ada yang perlu dikembangin. Di level 6 ini tetap ada yang perlu dikembangkan. Nah, apa yang perlu dikembangin? Jadi yang perlu dikembangin itu adalah fokus untuk menjaga momentum dan tempo serta work culture yang berbasis UX atau lebih fokus kepada si customer atau user. Di organisasi level 6 ini tantangannya itu adalah menjaga untuk siapapun yang nantinya menggantikan posisi apapun tetap bisa menjalankan tugasnya berdasarkan kebutuhan dan masalah si customer atau user. Even mungkin sekecil apapun pekerjaan mereka gitu. Jadi mereka sudah di drive untuk selalu mikirin customer, selalu mikirin user, selalu mikirin. Jadi apapun yang mereka planning, apapun yang mereka lakukan dan apapun hasil mereka dapat itu mereka udah bisa tersistematis dan sudah cukup mature. Ya kita bisa bilang organisasi sangat mature. So that's why level 6 ini menjadi top tier UX maturity gitu, si user driven ini. Itu tadi ke 6 level yang ada di UX maturity menurut NN Group. So kalian di level berapa? Kenapa gue nanyain ini? Karena ini menjadi hal penting saat kalian akan menentukan metode riset apa yang cocok gitu. Kenapa? Karena balik lagi, metode riset cocok itu tergantung budget, tergantung goals kalian apa gitu ya, tergantung behavior customer kalian kayak gimana, tergantung produk kalian itu seperti apa. Jadi itu depends dan sangat kontekstual gitu. So kalian tentuin dulu nih maturity level di organisasi kalian itu seperti apa. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, lebih detail lagi, kalian bisa coba buka artikel NN Group tentang UX maturity. Di situ udah lengkap banget. Kebetulan gue juga belajar dari sana. Oh, mungkin di video kali ini itu aja. Next video gue akan bahas tentang, ini series user research ya. Jadi gue akan bahas tentang menentukan metode riset yang tepat itu akan seperti apa. Jadi thank you banget udah nonton, thank you banget udah menyimak sampai akhir, dan share dan like video ini kalau misalkan ini berguna untuk kalian, dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin, ke teman kalian yang mungkin membutuhkan knowledge tentang UX maturity, terutama yang mungkin lagi kebingungan tentang Stakeholder gue atau manajer gue tuh kadang nggak isa center gitu. Jadi semua tergantung mereka. So ini pilihan yang tepat untuk kalian bisa menentukan apa yang perlu dikembangin. Jadi thank you for watching and see you in the next video. See you hipster, bye.